Oh gampang kalau suami sayang. Alat kelaminnya dimainin terus. Nggak pernah itu, nggak pernah ngasih. Kalau dideketin tuh jangan deket-deket, nggak pernah mau. Oh gampang Bu. Ibu remes alat kelamin ibu, sentuh kulitnya dia. Luluh, luluh, luluh. Rekeningnya pindah rekening saya. Tapi takutnya saya ngajarin ibu nanti yang praktekin orang Boyolali. Ibu remes. Nah nanti ibu sentuh kulitnya. Pak makan pak. Udah makan belum? Pak aku masak nasi goreng pak. Mau masak indomie atau mau nasi goreng. Tapi remes dulu alat kelamin. Sambil ngomong. Luluh, luluh. Luluh, luluh. Nanti luluh. Nurut, 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 nurut. Ya sebelumnya saya kan ngamalin ilmunya Bu, ilmu kenapa kok suami jenuh lihat ibu bosen? Bisa gak ibu dilangsingin dulu? Ibu kurang langsing. langsing ya Pak. Iya. Gimana kalau ibu pulang dari sini biar langsing? Jadi hari ini ibu jangan dulu kemana-mana keluar dari sini. Ibu langsung ke hanggar bawah. Di bawah saya punya anjing herder. Jangan, 7 Pak. ekor. Kakinya sakit suruh lari-lari. Iya biar langsing. Cara lain Pak Haji. Cara lain. Cara lain apa ya? Ibu tuh mesti langsing Bu. Suami ibu tuh jenuh lihat ibu. Dia baru bangun tidur yang dilihat bom-bom kar. Dia bangun tidur lagi yang dilihat bom-bom kar. Kapan? Dia kalau lihat YouTube langsing-langsing. Dia kalau lihat TikTok langsing-langsing. Pas dia lihat kenyataan, wow. Beda banget sama yang di YouTube. Kalau orang Boyolali mah udah langsing Bu. Iya, karena dia emang kurang vitamin Bu. Kurang lemak. Harus makan koyor. Saya tuh saya dulu sama suami udah 2 tahun biar satu rumah, nggak pernah nanya, nggak pernah jadi satu, nggak pernah. Pas saya ngamalin Ilmu RDAY. iya dari Ramadan tuh ada kesini sebelum Ramadan. Terusnya saya colek gitu ya Pak Haji. Dia bilang kalau disentuh jangan dekat-dekat kayak aja ABG gitu. Gitu. Kalau sekarang Pak ini mau ini enggak. Deketin mic ya Bu. Kata saya tuh Pak ini mau ini enggak. Ya sambil nyolek gitu, sambil nyentuh. Sekarang mau gitu, cuman yang namanya bincongan tidur bareng pun nggak pernah gitu. Nanti tidur bareng. Makanya ibu kalau bisa langsing sedikit bisa gak? Minimal pahanya ramping. Ini pahanya ibu terlalu gede. Jadi kalau mau ML agak nyari lubangnya kemana. Agak meleset. Kira-kira kalau dilangsingin bisa gak ibu? Ya dulu sih langsing. Minimal kayak itu tuh Bu. Orang Boyolali tuh Bu. Nah tuh. No. Yang deket kaca no. Nah langsing no. Jadi kalau langsing dilihat enak. Nanti ibu pakai BH-nya yang pas. Kok Pak Haji tahu? Saya kan pakar BH. Semenjak itu punya suami yang ini malas ngapa-ngapain Pak Haji. Males ya. Jadi suami yang pertama anaknya berapa? Nggak punya anak saya. Suami yang kedua? Nggak punya. Oh iya. Suami yang ketiga? Nggak punya. Oh iya. Suami yang keempat? Nggak punya. Suami yang kelima? Suaminya yang pertama nggak punya anak, yang kedua meninggal, yang ketiga cuma 2 bulan. Yang keempat? Ini. Gue keker suaminya 4. Orang kadang bilang, Pak Haji suaminya udah pertama. Udah yang kedua. Enggak, lanjut ketiga, lanjut keempat. Cuma langsing bagus pas punya suami yang ini malas ngapa-ngapain. Oh jadinya Jadi oper ya. Jadi suami yang pertama nggak dapat punya anak. Suami yang kedua nggak ada. Suami yang ketiga nggak ada anak juga. Suami yang keempat nggak ada. nah ibu tinggal langsing aja doang. Bisa gak? Jangan
kegemukan. Nanti dia sayang. Pasti sayang, nggak mungkin enggak. Ada lagi? Sama itu aja, orang tua pengen sembuh. Ya. Kan nanti dicentongin. Tidak. Nanti ibu mendingan pakai centong aja Bu, kalau biar langsing. Kalau pas mandi, langsing. Jadi nanti lemaknya larut bareng-bareng air sama sabun. Amin. Amin secepatnya. Iya, pakai sabun sambil dicentongin, langsing. Iya, Kalau ibu nggak bisa nanti video call sama saya. pantesan aja kalau saya gini, Pak, saya mau ke pasar Bincang tuh kayak nggak bisa naik motor aja, udah sana jalan sendiri gitu. Oh, Jadi nggak mau bincongan, kalau saya ngikut apa dia mau naik motor, saya mau sekalian ikut ke depan, nggak jadi gitu. Nggak mau sama sekali gitu. iya karena ibu kurang langsing. Berarti bener ya. Omongan saya bener ya. Bukan nyelekit ya, bener ya. Iya, dah langsingan. Langsing ya. Soalnya kalau ibu nggak langsing, naik motor boncengan sama suami, saya nggak setuju. Kenapa? Ban belakang jadi melehot, sepeleng. Apa man? Oblak. Enggak lah. Pokoknya saya mau ibu langsing, udah nggak pakai motor lagi, tapi pakai mobil. Amin. Amin. Jadi ibu pakai mobil, badannya langsing, tapi ibu pakai mobil. Sekarang ibu bom-bom kar nggak apa-apa pakai motor, tapi kan suami nggak mau bawa. Ya udah, nanti ibu langsing, nanti pakai mobil. Praktekin ilmu RDAY. Amin, Pak. Bisa? Ada lagi? Ya, ini saya ya sekalian ini, saya kan kalau yang lain mah kayak colek suami udah ada kelihatan hasilnya, terus ada anak ponakan saya pada nurut banyak, tapi udah pada gede, pada pulang sama mamanya. Tapi ya itu kalau lagi nginep sama saya dicolekin pada nurut, pada soleh gitu. Kalau yang itu udah terkabul, kalau yang masuk rekening belum ada. Ya kan belum dicentongin. Nanti ibu sambil nyentongin, sambil mandi pakai sabun. Saldo saya nambah. Saya punya mobil Pajero terbaru. Saya punya mobil Pajero, sambil nyentongin. Gitu. Jadi ibu badannya langsing, Pajeronya ada. Nanti kalau udah langsing jangan dicentongin lagi ya. Nanti takutnya tulalit. Tahu gak tulalit? Tahu gak tulalit? Tulang kentut sama kulit. Bisa? Bisa, Pak. Praktekin ya. Sip, terkabul. Amin, Pak. Suami sayang ya. Ya, berkah ya. Suami sayang. Ya. Yo. Sama tadi kan saya sama Ade sama itu minta Ade. Kenapa? Ade tadi kan sama Ade, Ade juga minta uang bibi. Iya, kasih. Suami juga. Iya. Kasih centong. Ya. Suami biar sayang ya. Iya, suami. Oh ya, boleh. Biar sayang, biar Sayang. ini Ade. Dua sama suaminya. Sama adiknya. Ade ini Ade. Ini punya satu yang tersakit. Tapi yang sakit di ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya. Yuk. Yuk duduk. Namanya siapa? Nama Taruno. Taruno, tinggal Taruno. tinggal di mana? Tinggal di Jakarta. Ini merantau. Tinggal di Bekasi.
Jakarta. Jakartanya di mana? Karanganyar. Karanganyar, Pasar Baru. Iya. Oh iya. Berarti dekat rumah makan Medan Baru masuk ke dalam. Ya mungkin deket kali. Ini sih. Karang. Dekat Ancol sih, ke utara pergi bentar Ancol gitu. Oh iya. Tahunya. Kegiatan sehari-harinya apa? Jadi sapam Sapam di mana? rokok. Oh iya. Nah di rumah sehari-hari tinggal sama siapa? Saya nggak tinggal sih Pak, masih di situ juga di musola sekalian. Oh iya. Di musola itu. Nah jadi sehari-hari kerjanya apa? Sapam, markirin ya ini gitu. Kok bapak nekat maksain sedekah 10 juta untuk privat? Ya. Gimana ceritanya seorang satpam, markirin, tukang parkir, kok bisa maksain sedekah 10 juta? Emang hajatnya apa? Ceritanya ya tadinya sih saya bersyukur, alhamdulillah. Saya udah kemari setahun, sebelumnya udah kemari. Alhamdulillah saya tuh masalah kesehatan. Ya. Keluarga saya paling kadang sebulan atau 2 bulan sekali ke rumah sakit. Ya. Yang semalam kan sudah testimoni, Ya. ceritanya begitu. Saya lihat di YouTube RDAY, ini kalau cara-cara begini, saya ikutin aja. Baru saya ikutin itu, ya saya kemari pas lebaran kemarin juga. Saya gak janji sih, pakai ucapan sendiri. Oke, tahun depan kalau sampai ini terkabul lah, udah saya pasti kemari lagi. Mau parah apa? Parah apa ya? Privat jadi sebenarnya parah jadi sulit. Gue inget. Maksud saya. Jadi bapak pernah keluarin kata-kata sumpah serapah. Dengan kata-kata tadi bapak bilang, saya kalau datang lagi yang kedua saya harus privat sedekah 10 juta. Nah itu namanya sumpah. Ya dikit-dikit sih pernah gitu sekali itu. Nah maksud saya itu diulangi lagi. Tapi bukan dengan privat kata-katanya. Saya datang yang ketiga pasti cair 10 miliar. Begitu. Ini ulangnya gitu lagi ya Pak? Iya, setiap hari. Jadi maunya saya bapak 3 dikerjain. Ya. 1 nerima takdir Tuhan, bapak sebagai tukang parkir dan satpam. Terima dulu tuh takdir Allah. Yang kedua, bapak nggak boleh punya sifat busuk yang 18 itu. Iya. Coba lihat dari 18, kertasnya coba lihat. Oh, iya. Yang mana yang dominan dari yang 18 kalau saya boleh tahu? Karena saya sebagai sapam ya mungkin sering itu jengkel. Jengkel itu umum. Boleh. Ada 5 selain jengkel apa? Jengkel. Mancing jengkel, kepancing jengkel. 3, 2 lagi apa? Ini sama bawel gitu karena kan. Bawel. Orang lewat, woi ini tetep aja. Nah. Kan ngomel terus bawel. Ya sama cerewet ya. Iya. Berarti 5 ya. Iya. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet. Iya. Bisa gak yang 5 ditaklukin dengan sholat taubat? 5, 1 bawel atau jengkel kali 10. Berarti 5 kali 10, 50. 50. Nah tambah 18. Jadi bapak paksain dari maghrib sampai isya. Sholat taubatnya 18. Iya. Plus 50 sholat taubat. Iya. Nah sambil bapak kata-kata yang tadi. Saya privat yang ketiga pasti punya duit 10 miliar. Seperti Amin. bapak nyumpain setahun yang lalu. Setahun yang lalu kan bapak nyumpain saya pasti bisa privat sedekah 10 juta. Ini bapak bisa privat sedekah 10 juta. Amin. Nah sekarang itu jangan diucap, ganti jadi 10 miliar. Amin ya. Itu nyumpahin. Sholat taubat, terima takdir Tuhan. Jabarin sedikit biar detail. Ya. Ya. Pak Taruno. Taruno. Ya. Wong Jowo. Jawa, Jo- Pamalang. Pak Malang. Ini Suro Menggolo.
Ya, jadi tadi sudah menambahkan saja ya dari Pak Haji. Iya. Yang pertama, Pak Taruno harus menerima takdir Tuhan, Iya. ketetapan Tuhan diterima, Iya. diterima dengan lapang dada, tidak boleh protes, tidak boleh ngeluh. Ya Allah, kok saya terus jadi tukang parkir dan sapaan begini ya? Ada ucapan begitu? Pernah pasti. Pernah, kalau aku sering sendiri. Iya. Kalau jaga malam kan. Iya, gitu. Nah itu namanya ngeluh, Ngeluh. protes. Ya. Bolehnya proses, diikuti prosesnya. Yang kedua, dengan menghilangkan sifat busuk yang ada di dalam hati Pak Taruno. Ya. Itu yang 5 tadi. Karena Nabi memesankan kita untuk menghilangkan sifat jelek yang ada di hati. Ya. Karena kalau hatinya baik, maka seluruh tubuh baik. Kalau hatinya busuk, maka seluruh tubuh busuk. Itu jadinya energinya kalau busuk negatif. Kalau energinya negatif tidak bisa narik rezeki. Ya. Rezekinya hilang, lari semua. Itu uang nggak datang ya? Uang tidak datang, betul. Maka sifat 18 harus dihilangkan dari hati kita. Dengan cara apa tadi kan Pak Haji? Sholat, tobat antara maghrib sampai dengan isya. Maghrib sampai isya enggak nyatpam kan? Parkir kan? Ya, saya sempetin pokoknya sholat. Harus tetap sholat maghrib sampai isya. Iya. Parkir, biar parkir dulu, nanti keluarnya nanti setelah isya. Iya. Ya, maghrib sampai dengan isya fokus sholat taubat yang 18. Diniatkan satu persatu. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Nomor 1 gundah. 2 rakaat. 2 rakaat. Salam. Dapat 1. Nomor 1. Lagi, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. 2 rakaat, salam, dapat 2 sampai dengan 18. Tambah yang isya kan sudah selesai, 18. Ya. Istirahat sholat isya. Lanjutnya yang 5 tadi apa? Jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, Bawel, bawel, cerewet. 5. 5. Itu 5 masing-masing 10 kali. Salam. Jadi 50. 50. Dicicil. Dicicil, waktunya mulai habis subuh terus sampai malam. Dicicil. 10 5 kali putaran. Jadi yang 10 itu cicil bisa ya? Cicil Bisa. Bisa. Bisa kayak habis doa, tobat gitu. Iya, ya. Bisa. Tapi yang 18 harus maghrib sampai Maghrib isya. pas maghrib ya. Habis maghrib Iya, sampai paham. isya. Ya. Kenapa kita harus mohon ampun dengan sholat tobat? Karena Allah menjanjikan kalau kita sholat tobat, kalau kita mohon ampun, dilipat gandakan, ditambah rezeki kita, ditambah harta kita. Pasti. Ya, yang terakhir, ucap sumpah serapah yang positif seperti yang Pak Taruno ucapkan setahun yang lalu. Ya. Gimana setahun yang lalu mengucapkannya? Pasti. Saya datang ke RDAE yang ketiga, saya cair 10 miliar. Coba. Pasti. 3 kali privat ke RDAE. Saya punya uang. Saya punya uang 10 miliar. Iya. Praktekin. Siap. Ada yang susah? Tapi kalau ini kadang mau masuk malam, masuk siangnya itu yang susah. Nggak apa-apa, diatur waktunya aja. Pas ininya tobatnya itu maghrib ke isya. Nggak apa-apa, nanti dibolong gantinya
waktu yang lain. Kalau bisa maghrib sampai isya, tapi kalau nggak bisa diganti pakai waktu yang lain boleh. Yang bisa itu habis duha. Boleh, Terima kasih Boleh. Pak Haji Yuswanto. boleh, Ya, kan izin dulu. boleh. Ya, lega. Terus apa lagi yang mau Saya ditanyain? Mau nanya ini nih. Asli sih udah gak mau merantau lagi. Kan Bapak dengan nanti meraktekin dapat 10 miliar, Oh, iya. mendingan pulang kampung. Ya udah makasih aja deh ini nih. Ya udah ngerti itu deh dari itu nanti ya Bapak. Ya, ya. Kalau gurunya bisa, Nah, muridnya harus bisa. Saya duduk manis, duit Ya. datang. Duduk manis nih tadi, Pak Haji besok Senin saya kasih 10 miliar. Ini duduk manis. ya. Kan Senin masih besok. Ya, serah besok. Berarti kan saya ngapain terima tamu banyak-banyak. Makanya tadi bilang, Pak Haji bisa gak tambah tamu lagi 10? Ini kan 9 tambah 10 jadi. Enggak, udah stop. Kan udah 10 miliar besok Senin. Ngapain? Kayak kurang. Kan capek 10 tamu, energi kebuang. Duitnya juga cuma 10 juta. Nggak mau. Amin dolar. Nggak mau. Jadi Bapak nanti begitu. Ya, amin. Duit datang ngejar kita. Sekarang kan Bapak ngejar duit dengan jadi tukang parkir. Ya, betul. Nanti enggak. Jadi uang ngejar kita. Iya Saya. betul. Praktekin sholat tobat. Amin. Saya mau praktekin. Bisa? Bisa. Sip, cair. Ya, Cair. 10 miliar ya. Tukang parkir. Wow. Privat 10 juta. Bisa sedekah 10 juta. Luar biasa. Kabul. Kabul, 10 miliar. Terkabul Pak Haji. Ya, pasti tukang parkir. Ya. Tukang parkir sedekah 10 juta. Dia pikir kali periwitan. Orang dia pikir periwitan dia bawa aja. Nama Nama Ibu Haja Bunaya tinggal di mana? di Jagakarsa. Oke, sehari-harinya apa? Sehari-hari ya ibu rumah tangga tapi ngajar ngaji. Oke, di rumah tinggal sama siapa saja? Tinggal sama suami sama ada sekolah Ustaz. Tinggal sama Suami. suami. Suami lagi kurang sehat. Suami kurang sehat. Nah, ibu sekarang datang ke RDI sama siapa? Ini sama Sama siapa? family. Yang sedekah 10 juta siapa? Saya. Ibu. Iya. Apa hajatnya ibu kalau saya boleh tahu datang ke RDI? Hajat saya begini Pak Haji. Saya kan punya KBIH. Apa tuh singkatannya? Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Iya. Nah, terus ada waktu itu ada yang mau menawarkan untuk percepatan haji. Nah, akhirnya begitu orang kita kasih orangnya nggak ada itu Pak, nggak ada yang namanya percepatan, nggak ada punya. Mereka juga kita cari udah nggak ada, kabur, udah nggak kerja kita istilahnya. Jadi ibu ketipu. Nah, sampai berapa nilainya uangnya kalau diketipu? Ketipunya nggak cuma satu, jadi dia punya teman ya, terus kasih temannya lagi gitu. Jadi hitung-hitung hampir 3 kurang dikit dah, 3M kurang dikit Ustaz. Nilainya. Untuk berapa orang tuh? Kalau hajinya untuk sekitar 60 orang. Terus ada yang haji dipanggil haji Poroda apa tuh ya namanya gitu. Itu Ustaz, jadi kita nih ketipu sama travel umroh juga jadinya. Iya. Ada umroh, ada haji, kita ketipu. Jadi kalau saya kan sebetulnya jadi nggak punya utang ya. Jadi karena saya malu sama jamaah saya, karena saya kan ibu taklim ya. Jadi ibu-ibu kalau kita ngaji udah pasti mau ya. Jadi saya itu bertanggung jawab sama yang umroh.
Kita berangkat nih semua, kita gak utang sama jamaah. Cuman saya jadi punya utang. Saya jadi punya utang. Ya, Utang ke bank. ya. Jaminannya apa? Jaminan sertifikat Sertifikat rumah. rumah. Kalau kayak saya udah tua. nggak Berarti bisa. ibu tidur di atas utang. Jadi rumah. Tapi masih bisa nyenyak tuh tidur. Alhamdulillah. Masih bisa mimpi. Masih bisa Tidur di atas utang masih bisa pules. Jadi yang suratnya yang kita taruh di bank, jadi yang anak saya tungguin itu surat, kan saya udah tua ya, nggak bisa pinjam uang di bank. Jadi Suratnya atas nama rumah ibu yang minjem anak. iya, yang pinjam anak. Karena ibu udah kadaluarsa. Iya, udah kan bapak udah umur 75, saya udah 65 pak saya. Ya. Udah tua, jadi saya begitu udah tua jadi punya utang, mikirin utang. Jadi utang nih yang di bank udah 2 tahun yang kita pinjemin di bank ya. Ya. Sekarang pertanyaan ibu apa nih datang ke RDAY? Saya pengen minta tolong Utangnya lunas. utangnya lunas Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. tanpa jual aset. Boleh. Saya, Bisa gak ibu yang 3 dikerjain? ya, apa nih? Utangnya lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. 3 dikerjain. 1. Ya, Menerima takdir Tuhan. iya, Ibu udah ditakdirin sama Allah ketipu. iya, Dengan ketipu ibu minjem ke bank iya. untuk berangkatin jamaah. Itu udah takdir Tuhan belum? Udah takdir. Nah ibu terima dulu. Ibu kan kadang gak terima. Kemana-mana ngomong jeleknya. Gue nih punya KBIH yang ada malah gue ketipu. Tapi nggak ngomong segitu sih. Iya gak boleh. Atau ngebatin dalam hati. Gak boleh. Yang diomongin harus yang positif-positif. Iya, iya, 2, ibu gak boleh punya hati busuk. iya. Apa tuh hati busuk? Ibu suka gak sepaham sama suami. Iya, Ibu kadang suka nasehatin suami. iya, Ibu kadang suka jengkel sama suami. iya. Nah itu namanya sifat busuk. Sifat busuk itu -1. Kalau jengkel sama suami -1. Kalau ibu sholatnya 1000 kali -1 berarti -1000. Berarti ibu nggak ada nilai ibadahnya. Nah bisa gak jangan punya sifat 18 ke ring 1. Ring 1 tuh suami dan anak. Orang rumah. Iya, insya Allah. 2, tidak boleh punya sifat busuk. Nah yang kedua lagi, ibu paksain dari maghrib sampai isya ibu sholat taubat 18 kali. Sampai isya. Ya 18 kali sholat taubat. Nah kalau boleh saya tanya nih. Iya. Dari 18 sholat taubat yang mana yang dominan sifat busuk ibu ke ring 1 orang rumah? Oh yang di sini, lihat sini. Ya. Jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, atau gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Yang mana tuh? Ini yang sering mancing jengkel. Betul. Mancing Baru jengkel. 1. Yang kedua? Yang kedua suka cerewet. Oke. Yang ketiga? Suka. Kalau cerewet udah pasti bawel. Ya. Yang keempat? Terus ini suka komen sama suami, maksudnya bilang. Boleh. Yang terakhir? Yang terakhir tadi nih bawel udah tadi ya, bawel dah. Cerewet Ya, udah. tadi kan 1 paket. Iya udah. Tapi kalau ngeluh sih enggak, cuman jengkel tadi saya suka jengkel. 5 sifat. 1 lagi apa? Ketus, dendam, cemburu, komen. Mikir kali ya, suka mikir. Nah, dari yang 5, paksain ibu 1 sifat itu sholat taubatnya 10 kali. 10 kali 5 jadi 50. Dari maghrib sampai isya 18. Dari subuh sampai sholat tahajud 50 sholat taubat. Jadi 50 tambah 18, 68. Itu dikerjainnya betul-betul. Setiap hari. Enggak berturut-turut apa kita kan. Boleh dipecah-pecah. Kan boleh kita dicicil. Suka nanti ada tamu, suka ada ngaji gitu. Boleh dicicil. Yang penting siang habis subuh seberapa tadi? 50. 50. Kalau maghrib sampai isya 18. Iya, insya Allah. Pak Haji, emang ada ayatnya, hadisnya kalau kita sholat taubat
itu Allah pasti kasih saya harta berlimpah. Dilipat gandain harta saya. Ada ayatnya, hadisnya. Iya. Ayatnya di surat Nuh. Al-Quran. Ngaji di situ kan. Iya. Ada surat Nuh, surat yang ke-71. Di ayat yang ke-10, 11, 12. Ibu nanti dibuka. Allah menyampaikan mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Tapi itu kita sholatnya kan itu mohon ampun ya. Ya, ini dasarnya. Iya Bu, dasarnya. Iya. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah berjanji Amin. kepada kita, kadang dikasih Amin. bonus, dikasih reward. Rewardnya apa? Rewardnya wayumditkum biam Wah. wal banin. Yang utama satu aja dulu ya. Itu kan 5 ya Iya, bonusnya. iya, iya. Yang utama satu. Iya. Wayumditkum biam Wah. wal. Wayumdit itu maksud artinya kan bukan memberi, tetapi menambah. Harta. Jadi kita akan ditambah, dilipat gandakan hartanya oleh Allah. Caranya dengan cara apa kata Allah? Di ayat yang ke-10 tadi. Mohon ampun. Artinya harus membersihkan Diri. diri dari sifat negatif. Kalau utang ibu 3 miliar atau 3, sekian, taruhlah 3,5, itu Allah gantinya jadinya 7 miliar. Amin. Jadi buat bayar utang Alhamdulillah. 3,5 masih ada sisanya itu. Iya. Tapi kalau ibu paksain sholat taubatnya 18 kali dari maghrib sampai isya setiap hari, Iya. dan yang 50 kali dari abis sholat subuh sampai Sampai. tahajud, Iya. dicicil, Iya. itu pasti dilipat gandainya dalam bentuk 10 miliar. Jadi ibu nanti seperti perusahaan umroh namanya Maktur. Amin. Gitu. Amin, Yang kita pakai, kita tiap hari, tiap tahun kita umroh pakai Maktur. Amin. Iya. Ah? Ketemu. Oh ketemu. Ketemu sama saya. Jadi itu saya sama ibu nih Sama. sama-sama usahanya. Saya di travel umrohnya kalau buat ibu KBH. KBH-nya. Nah kita kesini berdua ini sama-sama punya masalah gitu. Ya udah tinggal praktekin tadi yang saya Iya. ajarin. Jadi Sholat sholat tobat. tobat. Sholat Iya, tobat sama ya. Iya. Udah Paksain. paksain. Sholat insya Allah. tobat. Yang 18-nya dari maghrib 18. sampai isya. Yang sifat busuknya ibu yang 5 kali 10 jadi 50. Iya, jadi biar suami kan kadang suami bukan marah gimana Pak Haji. Kalau saya yang kadang memang kan dia lagi kurang sehat ya, lagi kadang-kadang Pak udah bangun cepet sholat gini gitu. Oh nggak boleh. Iya, cuma bangun bang udah waktunya Nggak boleh. udah waktu zuhur nih gitu cuma kayak gitu. Istri yang ngingetin. suka nasihatin suami, istri yang suka nasihatin anak, bonusnya dari Allah, utangnya nggak lunas-lunas. Oh gitu. Iya udah kan kita Gitu kali ya. kita Iya. karena kan kita Istri belum yang hobinya nasihatin anak, istri yang hobinya ngelarang anak, istri yang hobinya nasihatin suami, Iya. itu bonusnya dari Allah, utangnya nggak bakal lunas. Jadi kita Punya diemin aja. rumah cicilan, punya mobil cicilan. Tapi kita diamin aja, Bos. Diam, Diam kan aja. sekarang yang nyiptain anak siapa? Allah. Allah. Kenapa kita nasihatin? Iya. Yang berhak nasihatin anak adalah Allah. Jadi kita sebagai ibunya kan cuman ketitipan. Iya. Ya kita betul. tinggal minta kepada Allah. Terima kasih Allah. Allah udah gerakin hati putri saya, putra saya untuk sholat subuh nggak kesiangan. Iya. Bukannya kita gedor-gedor pintu, Kita minta aja langsung ya. gebruk-gebruk pintu, bangunin. Suami saya kalau misalnya saya sholat nih duluan, terus dia belum bangun nih, dia suka marah sama saya. Kok nggak dibangunin gitu? Ya udah Diamin aja. di tepuk-tepuk. Pak, ada malaikat pencabut nyawa datang, Pak. Saya minta secepatnya nih Pak, dikit lagi udah musim Kan haji. belum praktekin. Iya maksudnya begini, karena memang itu dari 2015 terjadinya Kan itu. kita juga baru kenal Baru sekali. makanya, baru Nanti kenal kalau ini. udah kenal Coba kalau pasti udah cair. kenal, ya udah kemarin Sebenarnya sesekali. gini, Pak Haji, kita Udah. tuh udah
Kemari tempo hari kan Terus Ustaz udah lagi berapa sakit. kali, tapi Pak Ustadz, Pak Haji lagi sakit. Kalau Ada lagi kalau kemarin masalah belum saya datang. kan, kalau ibu kan 3M tuh Bu Pak Haji. Kalau saya 1M. Ya, sebenarnya saya sih nggak punya utang. Iya, nih. sama Jadi kayak sekarang kita. punya utang, masalahnya sama. Kan nanti kalau dipraktekin enggak. Oh iya ya. Ini belum dipraktekin. Praktekin dulu yang 3. 1, nerima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk, terutama ke anak dan suami. Iya. Nah, 3, nyumpahin seperti Syekh Sudais Imam Masjidil Haram. Yang ibunya nyumpahin Syekh Sudais. Syekh Sudais, awas kalau masih nakal, nanti jadi Imam Masjidil Haram. Itu nggak boleh Pak Haji. Boleh itu. Boleh nyumpahin. Kayak saya, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Toyota Alphard Velfire NIK 2025. 4 unit. Saya punya Velfire 4 unit. Begitu. Ya dengan kita baca, kita sholat tobat, kita Ustaz, sama kita praktekin yang ini tadi nih, insya Allah tuh semuanya kebayar ya. Iya. Amin. Yang Kan belum kita- dipraktekin. Iya. Karena itu mah pengen secepatnya itu. Pengen Boleh, iya. praktekin dulu. Biar Praktekin dulu. biar semuanya lunas karena saya udah tua ya. Iya. Udah tua, masa udah tua masih mikirin. Boleh, praktekin dulu. Masih mikirin utang aja gitu. Enggak, Saya juga. praktekin dulu. Amin insya Allah. Ada lagi? Iya itu jadi saya punya sekolah biar bisa bikin juga bisa gedung sekolah. Kan cair tadi 10 miliar. Amin, iya iya. Yang 3 miliar kan tadi buat bayar utang. Berutang, iya. Nah yang 10 miliar buat apa? Buat itu dah keperluan sekolah, Iya. gedung ya. Fasilitas banyak ada punya anak yatim juga. Tapi saya anak yatimnya cuman enggak kayak Pak Ustadz. Jadi ngasihnya cuman 1 tahun sekali. Sama duafa itu. Jadi kita punya duafa punya 250. Yang janda-janda tuh. Ya. Anak yatimnya ada 100. Cuman ya karena kita nggak punya dana sendiri, saya pengen punya duit pribadi sendiri gitu, ngasih gitu Ini ya. kayak gini dong, santunan tiap hari. Iya, jadi kita masih nyari sama Berangkatin umroh. Iya. Tiap tahun nih kita besok berangkatin umroh 60. Alhamdulillah. Iya kita Pakai kan. maktur. Iya. 60. Satu hotel. Iya, mau ketemu saya. Nah, Ketemu. kita mau nanya, Iya. lupa. Iya. Jadi saya bisa santunan yatim, cuman memang belum kayak gini. Cuman memang kita belajar dari masing kecil, dari nyantunin dari masih 5.000 sampai naik sampai 250 sampai 300. Alhamdulillah. Cuman ya karena kita banyak jamaah ya, jamaah taklim Ustaz. Jadi jamaah kita pada bantu-bantu. Kita nggak punya donatur memang kita. Saya pengen ya Allah kapan kita punya rezeki banyak, kita pengen berbagi gitu maksudnya yang udah tua pengen kita ajak. Kayak RDAI kan punya Isuzu Elep Long tuh buat Iya. anak yatim tuh yang Saya lihat putih-putih itu, tuh. Itu saya lihat itu waktu ke Lampung itu saya demen banget ngeliatinnya. Iya. Doain ya, mohon doa mudah-mudahan kesini ada silaturahim, mudah-mudahan berkah semuanya, urusan sehat ya. Yang dikasih ilmunya insya Allah saya bisa praktekin. Boleh. Insya Jadi Allah. ibu meraktekin 3 aja. Iya, jangan- Terima takdir Tuhan. Nggak boleh punya sifat busuk ke anak sama suami. Nyumpahin. Keluarin yang negatif. Telan yang positif. Kalau saya nyumpahinnya ke anak. Pauji, awas kalau masih main air. Awas ya. Papa punya mobil Robicon. Awas ngancem negatif. Saya tarik yang positif. Papa punya mobil Robicon. Papa punya mobil Hummer. Papa punya Velfire NIK 2024 tahun 2025. Jadi yang saya tarik. Punya Land Cruiser. Punya Fortuner. Punya Pajero Sport Dakar 4. Iya, Pajero saya 4. amin. Iya. Entar Kalau kita- gurunya kaya, muridnya harus kaya lah. Iya, saya bisa bawa jamaah pergi taklim, bisa bikin rumah. Kan bisa- ibu belum praktekin ilmu Belum, RDA iya, ya. mudah-mudahan Praktekin bisa. dulu. Bisa. Bisa? Insya Allah. Harus bisa. Harus bisa. Ucapan adalah Harus bisa. doa. Harus. Amin. Ada lagi? Nah, terus ini kaki saya ini kan sakit nih selama. Oh nanti dicentongin. Mana Ah, centongnya? centong. Oh, iya. Nanti ibu dikasih centong. Oh, iya, ini kaki nih kalau baru mau sholat itu kayaknya sakit tuh. Iya itu pengapuran. Orang yang usianya di atas 50 tahun
55, 60 emang penyakitnya pengapuran. Oh iya. Karena kita kan pernah melahirkan. Iya. Jadi kalsiumnya kurang. Nanti Sama pakai mata- centong. Sama mata rada rabun-rabun gitu. Ya karena ibu kalau diomongin suami suka ngeremehin. Iya gitu. Nah, nanti dicentongin. Oh centongin, iya Iya. 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 Mudah-mudahan Bisa? Iya. Harus bisa. harus bisa karena kita merasa kita yang beban ya, harus bisa kita. Bisa. Ya. Bisa. Cair 10 miliar. Bulan ini paksain harus lunas. Paling lama 99 hari. Kemarin saya manggil anak saya, kan anak yatim. Kan kita mau berangkatin besok 60 anak yatim. Sayang, kamu ngimpi gak kepilih berangkat umroh 60 anak yatim pakai maktur? Nggak ngimpi. Dia nggak ngimpi. Kenapa kita suka mimpi? Kapan ya utang saya lunas? Nggak ada, pasti lunas. Pasti. Iya. Ini lagi saya suruh bikin paspor. Persiapan umroh 60 anak yatim. Iya. Amin. 60 anak yatim. Pakai travelnya nggak abal-abal, maktur. Iya. Dan nggak murah. Iya. Nah ibu juga harus. Dan pakai pesawatnya Garuda. Biar bisa biar jamaah ini percaya lagi. Kan ibu belum praktek. Iya, biar kita tambah banyak lagi jamaahnya kan gitu. Pasti. Amin. Oke. Amin. Ya. Sip, terkabul. Harus cair. Amin. Cair 10 miliar. Ya. Cair 10 miliar. Yuk. Pasti cair 10 miliar. Kasih centongnya. Kasih uang bibit.